Jangan ganjan di depan laki sendiri, centil di depan laki sendiri. Dan ibadah. Daripada ganjan depan laki orang, centil depan laki orang, manja depan laki sendiri jadi ibadah. Kifarat dosa. Kalau Allah doakan rontok lu dosa. Udah kayak bulu, atau bulu penyakit kulit jamuran, rontok semua. Itu dosa. Kalau Allah doakan, karena harus mendingan jutek di depan suami orang. Ngapain? Orang ada keperluannya, bukan mungkin di situ. Biarin orang ngomong apa. Kenapa? Saya bersikap begini kan aturan dalam agama. Baik kalau dikasih hukum yang lebih berat lagi. Tahu nggak? Suara perempuan itu aurat sekali. Bukan hukumnya. Aslinya perempuan nggak boleh ngomong. Apalagi sholawatan kenceng-kenceng. Aslinya tuh aurat. Lo punya laki masih teriak-teriak. Lo kan juga punya laki gitu. Udah punya laki. So bukan hukum mazhab Syafi'i. Suara perempuan itu adalah bagian daripada aurat. Perempuan itu bukan cuma muka doang, bukan cuma badan, tangan, lenggak-lenggoknya doang. Suaranya jadi aurat. Banyak orang merangsang gara-gara dengar suaranya. Suara mimin, dihayal-hayal, dengar suaranya doang. Gitu. I believe in it. Oh my God. Itu ya, sedikit yang berani ngasih tahu. Makanya kalau punya bini lo nanti udah bini mah diem gue satu ngaku, biar cowoknya aja. Dan aku mata diem. Sekarang kan ngomong, siapa tahu ada calon nanti kan buat latihan. Kalau udah punya suami mah diem. Suara perempuan itu adalah aurat. Dosa nggak? Dosa. Lagi nyanyi. Kok bukan bagus ya hukumnya. Makanya belajar hukum ngaji itu kan cuma hafal ayat doang. Hukum harus paham. Gitu. Berbuat aurat suara. Bukan cuma jami ubadani hamasi wawaji wa kafai para perempuan. Berat nggak? Berat bukan. Itu sebut kemarin apa? Ilmu fikih itu seperti kayu jati. Kamu waktu belum belajar begini, belum belajar kita, nganggap fikih itu apa? Bisa unik, bisa sholat beres. Yang disebut bisa ngaji itu bisa berbicara, baca Quran beres, sudah bisa ngaji saya. Begitu berapa? Ternyata sahabat-sahabat kok belum kelar ngaji itu. Oh nggak cukup ini doang ibadah gitu. Hukum fikih lebih dalam lebih kuat. Gitu. Hati-hati ya. Dengan perempuan, apa ambil cuek sama laki orang, ngapa? Nggak ada pahalanya, senyum-senyum ke laki orang. Lihat para isi para ulama. Kalau mau bertetangga, suami kan angkusakum wahalikum, jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Yang jaga keluarga sendiri itu siapa? Yang keluarga siapa? Suami bukan istri. Wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in bermula segala sesuatu itu bermula segala sesuatu itu alamun likulli syai'in bermula segala sesuatu alamun itu ada benderanya atau tanda boleh bendera kan tanda simbol. Alamun ada simbol, boleh katakan simbol. Wa alamul imani dan bermula simbolnya orang yang beriman atau benderanya orang yang beriman. As-sholatu
adalah sholat. As-sholatu adalah sholat. Di mempelajari ilmu sholat itu dimulai dari paham bacaannya, aturan gerakannya, syarat-syarat dalam gerakan, syarat-syarat dalam bacaan. Dari semua rukun sholat dibagi dengan 3. Kalau dengan kesimpulannya ada tugas sholat disebut rukun qalbi, tugas sholat yang dilakukan oleh qalbu apanya. Dan tugas sholat itu disebut dengan rukun qauli, tugas sholat yang harus diucapkan pakai lisan. Ada berapa? 5 kalau nggak salah tuh. 1. Takbiratul ihram. 2. Baca surat Al-Fatihah. 3. Baca tahiyat. Dari at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah sampai syahadatil tahiyat. Yang 4. Baca sholawat Ibrahimiyah di dalam tahiyat akhir. Nyambung dari syahadat langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai innaka hamidum majid. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah, rukun qauli, rukun sholat bangsa qauli yang keempat. Rukun qauli yang kelima, tugas dalam sholat yang harus diucapkan pakai lisan, lidah gerak, ada suara, yaitu salam ke kanan, rukun qauli. Ada lagi rukun fi'li, rukun sholat, tugas di dalam sholat yang harus dilakukan oleh anggota badan. 1. Berdiri, alal qiyam, alal qadiri, al-qiyamu alal qadiri, berdiri bagi yang mampu kalau nggak sakit. Yang 2, ruku, ada gerakan, syarat-syaratnya 3. Terus yang 4, i'tidal, posisinya harus pas. Sekali lagi, i'tidal karena kereta kan? Banyak orang i'tidal karena kereta, goyang kanan. Sami Allahu liman hamidah. Soalnya kereta mau bis ngepot. Mau belok ada ambulan. Banyak orang dia begitu kan begini. Kan jelas. Sami Allahu liman hamidah. Tahu lagi itu. Karena tidak kayak naik kereta logis. Awas. Itu rukun qauli, rukun fi'li. Posisi harus jelas. Masa iya? Siapa upacara setelah jam kuat, sholat masih goyang-goyang. Ya Pak, berarti tidak berdiri, ruku, tidak sujud. Harus posisinya. Ada Allah sujud, 7 anggota sujud. Terus apa lagi? Kelima, duduk di antara 2 sujud. Yang keenam, duduk tahiyat, duduk tahiyat akhir, tawarruk. Tahiyat awal sunat hukumnya. Duduknya sunat, bacaannya sunat. Sunat apa? Sunat apa? Sholat. Kalau lupa tahiyat awal, sujud sahwi. Bingung gitu aturan itu. Beresnya kayak gitu. Itu sholat. Pelajari itu semuanya. Dulu aku sholat bisa-bisa. Dipelajari di dalam itu. Lebih dalam dimunci lagi. Sampai bab ngunyah aja kan. Iki yang akhirnya gitu. Pakai tangan kanan. Ngunyah berapa kali ngunyah. Kalau belum lembut banget, gak boleh ditelan. Jangan memajangkan tangan sebelum makanan di sini masuk ke perut. Kita makan gak? Kita makan kan? Di sini masih ngunyah, tangan masih ngam. Apalagi makan mie, emang gak dipunya ditelan-telan semua kan? Ayo, adabnya di situ. Tinggi ya nanti. Baca Bismillah. Lagi. Alamul iman as-sholat. Jadi benderanya iman itu, simbol iman itu adalah sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha, ittaqu, bertakwalah kalian semua Allah kepada Allah. Is-sholati, di dalam sholat. Ittaqu 3 kali sih. Sama artinya. Ittaqu, bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Is-sholati, di dalam sholat. Ittaqu,
bertakwalah kalian Allah kepada Allah bisolati di dalam sholat. Tuh di tengahnya ditaklimi arkaniha, tuh pelajari rukun-rukunnya sholat, wa syurutiha, dan syarat sahnya sholat. Tuh misalnya lihat tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris ke-8 dari bawah. Ditaklimi arkaniha, bertakwalah kalian kepada Allah di dalam sholat. Dengan apa caranya? 1, ditaklimi arkaniha, pelajari rukun-rukun sholat. Jangan kemudian ngaku udah bisa sholat, nggak ngerti rukun sholat. Apalagi wa syurutiha, dan syarat sah sholat. Ada berapa syarat sah sholat? Wa hayatiha, dan sunat hayatnya sholat. Wa abadiha, dan sunat abad sholat. Banyak. Pikir hadis lainnya ini. Jadi bagaimana cara bertakwa ke sholat? Cara bertakwa kepada Allah di dalam sholat, pertama kita ngaji Safinah atau Ridul Badiah kemarin masih babudu, babandi, nanti baru ke tayamum dan sholat. Kita belajar apa? Arkanus sholat. Kita udah sedang bertakwa. Cuman kelas takwa kita dalam sholat, bagaimana? Kita sedang mempelajari, ada di tahapan tangga mempelajari hukum-hukum sholat. Di situ bacaan baru hafal kerangka. Kita tuh kalau sholat baru hafal kerangka, kerangkanya aja juga belum semuanya. Mana kerangka sholat kan rukun, syarat sah dan membatalkan, mana hayat, mana akad. Itu ada 2 sunat hukum dalam sholat kan, sunat akad sholat dan sunat hayat sholat. Kalau nggak ngaji kitab Safinah kan bingung jadi mana. Seperti itu. Ada yang jelasin jarang-jarang. Ini sunatan masa. Gak apa sunatnya. Disolati. Ittaqullah. Bertakwalah kalian 3 kali disebut dalam sholat. Bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Bima malakat, bima dari harta, dari perkara malakat yang engkau miliki. Perkara yang engkau miliki, aimanukum, dalam memelihara kalian. Maksudnya apa? Yaitu kamu punya apa di rumah? Punya cupang, dipiara, yatim karena Allah. Sedekah, kasih makanannya. Sedekah ke makhluk Allah dari bangsa hewan. Kalau di Jakarta kan susah nyari anak ABG yang mau melihara apa ayam, boro, melihara HP, boro. Ittaqullah, dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Ittaqu, bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Fid-dha'ifaini, kepada 2 orang yang dhaif. Kepada 2 orang yang dhaif. Siapa 2 orang yang dhaif itu? Al-mar'atil armalati, ke perempuan yang janda dan jongkok. Kalau udah janda, udah tua umurnya, ditinggalkan suaminya. Ada yang tua, suaminya masih ada, masih kuat, masih ada suaminya. Tapi kalau udah nggak ada suaminya,
kemana dia pusing, kemana dia curhat. Awas, jangan didoli. Kalau ada orang muslim yang sudah sepuh, sudah berumur, ditinggal suaminya, kita dolim. Ini perintah wasiat Rasulullah. Di antara salah satu cara bertakwa kepada Allah itu, di antaranya mampu memelihara dua orang tadi. Almar'atil armalah itu perempuan yang sudah tua, janda, jompo. Itu kita mau ngeliatnya begitu, malah diledekin. Itu bentrok hadis ini kan berarti kelakuan. Wasogi yang pertama tadi. Yang kedua, wasogiyil yatim. Wasogiyil yatim. Dan kedua adalah anak kecil yang yatim. Siapa yatim itu tuh di tengahnya? As-sogir, yaitu anak kecil alladzi la abun, yang tidak punya bapak, yatim namanya. Punya ibu ngaku yatim, sableng. Maaf aja yatim, anak yang tidak punya bapak. Nggak punya ibu bukan yatim, jangan ngaku. Wasiat Rasulullah jaga yatim bukan piatu. Jelasin dulu itu. Bahas dulu yatim itu siapa? La abun lahu dakir kana au ukhra. Baik laki-laki perempuan. La abun itu tidak punya bapak. Bapak asli, bapak kandungnya meninggal, itu ya. Kalau ibu aslinya meninggal bukan termasuk dari hadis ini. Masih ada bapaknya, kawin lagi. Itu. Situ dia memang nggak termasuk kategori wasiat Rasulullah. Di Al-Quran nggak ada piatu. Wa amal yatima fala takar, nggak ada. Wa amal piatu fala takar, nggak ada. Cari surat aduan. Yatim itulah abun, anak yang tidak mempunyai bapak. Karena apa? Karena meninggal. Dan bapaknya bukan karena cerai, karena asli meninggal, ada kuburannya. Itu namanya yatim. Harus tahu, bahas dulu. Yatim piatu, piatu, jangan suka gabung dulu. Yatim bukan piatu. Yatim itu belum tentu piatu, karena yatim mau fokus ke bapak. Yatim ya yatim, piatu ya piatu. Jadi seterus kayak orang ngomongin ngaji apa? Ngaji nahu sorok. Nahu ya nahu, ilmu nahu ya ilmu nahu, ilmu sorok. Ilmu nahu itu apa? Ilmu nahu itu ilmu yang menentukan berubahnya harokat akhir kalimat, patah, kasroh atau lemah, pasur, pasrah, pasri. Itu. Somi apa soma? Ramadona. Kenapa? Ismun layan sorry, isim yang tidak menerima. Menahut. Ilmu sorok apa? Ilmu sorok itu ilmu yang mendeteksi asal konstruksi asal kalimat. Dengan ilmu sorok kita carinya apa? Kata dasar. Ketemu kata dasar, enak ngejelasinnya. Kalau kita ngejelasin satu kalimat nggak berangkat dari ilmu sorok, bingung. Penjelasannya makin salah, biar kata berjam-jam. Karena nggak berangkat dari kata dasar. Untuk menjelaskan sesuatu itu harus dimulai dari kata dasar. Contohnya di bahasa Indonesia, intelek, kata dasarnya apa? Kata dasarnya intelek. Intelek kata dasarnya intelek. Ilmu masuk intelek. Itulah yang sorot. Iya. Ini kan masuk bukan bahasa Inggris. Yang salah siapa? Pikiran kamu yang lebih ketemu bahasa Indonesia tolak katanya bukan.
Gimana kamu bahasa Arab? Bahasa Arab. Jadi ilmu nahu ya ilmu sorof, ilmu nahu itu ilmu yang menentukan harokat huruf akhir setiap kalimat. Ilmu sorof ilmu yang mendeteksi konstruksi asal kalimat kata dasar. Contoh bahasa kita lah, ini minuman, kata dasarnya minum, ya. Bisa jadi minuman, diminum, diminumkan, nggak ada diminumi, nggak ada diminumkan. Indonesia nggak ada akhiran ini, biarkan gitu. Makan makanan, makanannya memakan, aku makan, makanan dia. Beda kalimat, beda ketentuan, beda posisi, beda kedudukan kalimat itu. Nah itu fungsinya ilmu sorof di situ. Ilmu sorof. Dua ilmu itu. Yang satu bapaknya, satu ibunya, digabungin. Tetap ya bapak-bapak, ibu ya ibu. Mana bisa bapak sama ibu? Singgung barang kan? Dan lagi wasobiyil yatimi, dan yang kedua adalah memelihara anak yatim, anak kecil yang yatim. Yatim itu tadi apa caranya? Berkembang. Alladzi la abu lahu, tidak punya bapak padanya. Siapa? Laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki atau kana atau rawu al Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, diterima dari Anas ibnu Malik. Kelas hadis ini adalah wahwa hadis hasan. Hadis ini kelasnya hasan. Shadaqallahu alaihi wasallam.